Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Alamat rumah Jalan Sri Rezeki Selatan, RT 5 RW 4, Kelurahan Kalibandeng Kidul, Semarang Barat. Alamat mengaji cabang Semarang Mijen. Pekerjaan saya saat ini, alhamdulillah, saya mempunyai usaha jual kayu-kayu olahan, diantaranya kayu Jawa, kayu Kalimantan, kemudian bambu dan triplek. Intinya bahan-bahan bangunan. Berkisar sekitar 16 tahun semenjak saya kena PHK, kemudian saya belajar beberapa tahun di orang tua, kemudian saya kembangkan sampai saat ini. Saya dulu waktu mudanya itu memang senang berdagang gitu, tapi namanya anak muda itu ya kurang fokus gitu, nanti belajar dagang ini. Yang penting sejak zaman dulu itu senang dagang gitu. Kemudian beberapa tahun setelah itu jadi security. Kemudian jadi security itu ya lama, ada 5 tahunan lebih. Kemudian jadi security kena PHK. Kemudian dengan terpaksa itu mengelola usaha dari orang tua, kemudian kontrak kecil-kecilan, kemudian saya kembangkan. Alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Dulu waktu muda itu dagang durian di daerah Mijen sana, kan terkenal banyak menghasilkan durian. Kemudian sambil dagang, setelah durian habis, kemudian menginjak pisang. Pisang itu khusus pisang yang dijual di supermarket. Itu ya keuntungannya sangat menggiurkan, cuman saya kurang fokus gitu. Kemudian bosan, setelah itu ada penawaran dari security, ya kita kerja di security. Oh iya, itu dulu dari orang tua itu dagangannya, namanya orang tua itu ya masih saya sedikit gitu loh, sedikit. Kemudian kita banyak bergaul dengan orang-orang yang mungkin yang senang berdagang. Kemudian ada motivasi, saya ingat itu, saya ketemu dengan orang Padang itu, sebelahnya kan orang Padang itu kan banyak, biasanya karakternya itu senang berdagang itu. Udah, kamu keluar di pabrik, di security, nanti apa yang kamu peroleh 1 bulan di pabrik, nah tuh 1 hari nanti dagang itu kamu dapat. Saya agak ragu-ragu, kemudian saya memantapkan apa yang diomongkan oleh orang Padang ini. Kemudian alhamdulillah lambat laun itu memang terbukti. Terkadang 1 bulan saya di pabrik itu saya dapatkan 1 hari. Memang sampai saat ini terbukti apa yang diomongkan orang-orang Padang itu. Ya ini sebagai motivasi kita gitu untuk melangkah dalam berdagang. Jangan malu lah, jangan malu mengambil motivasi dari orang-orang yang sudah berhasil gitu. Oh ya, yang di gudang saya itu terutama ya untuk bahan-bahan bangunan gitu. Dari bahan-bahan cor itu, terutama triplek, kemudian bambu, kayu Jawa, kemudian kayu Kalimantan, kemudian papan, dan lain sebagainya. Khusus kalau di tempatnya saya itu khusus kayu gitu, belum merambah ke biasanya ada semen, ada pasir, itu belum, baru ke kayu-kayu. Dan alhamdulillah untuk kayu itu bahannya belum tergantikan untuk bahan-bahan ngecor. Tapi untuk rumah itu sekarang kan sudah ada namanya baja ringan, ini agak tersaingi gitu ya. Untuk kedepannya nanti mungkin saya coba
melengkapi, ada mungkin baja ringan atau yang lain-lain gitu. Keunggulannya apa ya? Ya saya terangkan gitu. Kalau di tempat saya itu namanya orang ngaji ya, kalau yang jelek itu ya dikatakan jelek, kalau yang bagus itu ya dikatakan bagus. Itu biasanya orang-orang itu pada seneng. Ini harganya agak murah Pak, tapi kondisinya seperti ini. Jadi orang nanti Pak udah dikirim ke rumah itu tidak kecewa gitu. Biasanya ada yang bos-bos itu mintanya yang bagus, yang lurus ya biasanya agak mahal. Kalau kita agak ke yang agak BS gitu, biasanya ada yang nyari seperti itu. Tapi kita terangkan di awal gitu. Seperti itu Mas, keunggulan di belanja di tempat kita. Mungkin omongan orang-orang yang pernah beli di tempat kita itu banyak pilihan gitu. Ini harga sekian, ini hanya harga sekian, ya diterangkan di awal gitu. Orang-orang biasanya pada seneng dan mau kembali lagi beli di tempat kita. Alhamdulillah dulu itu awal kontrak itu di Jalan Abdurrahman Saleh. Awal mulai itu kontrak dulu itu per tahun saya ngalami sendiri perpanjang itu dari mulai 7 juta sampai saat ini per 2 tahun itu 75 juta sampai saat ini. Kemudian berkembang ke daerah Kembang Arum itu bisa alhamdulillah bisa membeli tanah, kemudian mendirikan gudang dan mengisi, dan untuk yang ketiga ini baru proses finishing di dekat cabang Mijen. Mudah-mudahan usaha kita selalu berkembang. Ada 7 karyawan Mas sementara Mas. Ya di toko yang kontrak itu 3, kemudian yang di gudang yang di Kembang Arum yang tempat saya itu ada 4. Bahan-bahan itu biasanya kalau kayu durian itu mendatangkan daerah Gunung Pati, Mijen. Kalau yang kayu-kayu yang agak kualitasnya rendah itu kualitasnya mungkin agak murah itu kita mendatangkan dari Batang, pokoknya dari daerah sana, barat, Peleri. Kemudian untuk spesialis triplek itu mendatangkan dari daerah Batang gitu. Ya otodidak belajar dari orang tua, dari mertua. Itu dulunya kan saya setelah dari security ini kemudian saya dianjurkan ke toko gitu. Saya lihat di toko itu banyak kayu, ini caranya belajar gimana ini banyak. Tapi alhamdulillah dengan lambat laun kita itu sudah hafal mungkin dari jenis kayu, dari ukuran kayu, sampai harga kayu. Itu sampai sekarang ya alhamdulillah sudah menguasai, hafal. Dari karyawan juga saya ajari untuk mengenal mungkin ukuran kayu, harga kayu, dan jenis kayunya. Komentarnya ya positif Mas, rata-rata positif. Di tempat saya itu misalnya yaitu dari awal itu saya terangkan, kemudian kalau mungkin ada harga tawar-menawar itu selagi itu untung dan itu sudah menguntungkan bagi saya, ya sudah lepas gitu loh. Nggak usah mungkin cari untung yang banyak, itu jangan, nggak usah. Kalau bisa untung yang banyak itu biasanya kayu-kayu yang jenis-jenis ukuran agak susah itu bisa. Kalau yang umum itu selagi kita sudah untung ya sudah dilepas saja. Seperti pesannya Al-Ustadz, mudahlah dalam berdagang gitu loh. Nanti Allah akan menggantinya. Tipsnya ya kalau belum paham ya minta
minta solusi dari yang lebih paham gitu. Mungkin tukang atau pembeli sendiri, mungkin dari keuntungan kayu ini apa, kelemahannya apa. Kalau dia mungkin baik yang menerangkan apa adanya, oh ini kayu ini kurang bagus, nanti gampang dipangan teter atau gimana, nanti mungkin gampang ngolet, yuk diterangkan dari awal apa adanya gitu ya. Jadi seneng gitu. Pembeli itulah raja gitu, kita harus menerangkan apa adanya, jangan sampai dia datang ke tempat kita mungkin tanggapan kita kurang bagus, nanti kecewa. Biasanya kayak gitu sudah saya tanamkan ke orang-orang saya itu, kalau menghadapi pembeli itu ya dengan santun gitu. Untuk istri nama Mariati, untuk domisili ya di sini di rumah ini, kemudian pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Untuk anak ada 3, yang pertama baru lulus di SMA MTA, namanya Salma Mufida. Kemudian yang nomor 2 laki-laki, nama Widat Arifuddin, baru lulus dari SMP MTA Gemolong, kemudian ini masuk di SMA MTA. Kemudian yang ketiga Akila Rahma, baru kelas 1, sekolah di SD Al-Kolam. Arti keluarga sangat penting, keluarga itu sangat penting untuk mendukung mungkin maisah saya, kemudian ngaji saya, sangat penting untuk keluarga, bagi saya sangat penting. Alhamdulillah untuk saya ini ngaji di cabang Semarang Mijen. Kalau istri dan anak-anak ngajinya di Gelombang Kemis di Semarang Barat. Dulu ada pengajuan saya mau pindah di Semarang Barat agar lebih dekat, tapi dari pimpinan MTA Mijen itu suruh menguatkan di Mijen, ya samina wa ta'na. Dari tahun 95-an saya SMA itu udah ngaji, Mas. Tapi namanya ngaji dulu itu ya namanya anak muda, kurang dalam artian mungkin iya pengamalan dan lain sebagainya. Mungkin ngaji dulu itu masih Mas, umpet-umpetan itu, sama keluarga itu masih umpet-umpetan, kurang apa ya, kalau ditanya itu kemana dolan, padahal ngaji itu. Tapi syukur alhamdulillah untuk saat ini bisa merasakan apa artinya pentingnya ngaji, nikmatnya ngaji itu baru sekarang ini, Mas, baru punya keluarga. Ya syukur alhamdulillah masih bisa bergabung di majelis tafsir Al-Quran dan sampai mati. Motivasi terhadap
mungkin pemuda terutamanya yang mungkin belum mempunyai jiwa bisnis, monggo kita kembangkan bisnis usaha yang bisa kita tekuni itu apa gitu loh. Banyak hal, dan itu maksudnya harus kita nyatakan. Misalnya pengen dagang apa, itu ya segera dinyatakan, jangan dipending apa. Nanti lama-kelamaan itu namanya bisnis itu akan menemukan gitu. Bisnis ini nggak jadi, bisnis itu nggak jadi. Nah itu pentingnya dari orang-orang mengaji itu, nanti pendekatan terhadap Allah, mungkin segala sesuatu itu mintalah pada Allah itu. Mudah-mudahan dari kita mendekat kepada Allah akan menemukan jalan itu. Di hadis Rasulullah itu bahwa rezeki itu 90% itu ya dari dagang. Mari kita usahakan, kita mantapkan yang sudah berdagang, mungkin kurang maju atau kurang apa, nanti bisa minta motivasi kepada orang-orang yang sudah berhasil. Itu jangan malu lah, itu aja. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Di sepertiga malam itu doa kita mustajab. Harus yakin dan sabar dan ulet, dan jangan sekali-sekali mengecewakan terhadap klien kita, terhadap mungkin yang berbisnis dengan kita. Sekali kita mengecewakan gitu, biasanya akan ditinggalkan. Itu menjadi prinsip saya, sehingga orang-orang yang berbisnis dengan kita itu akan merasa senang tuh. Ini orang yang mengaji, ini yang orang yang kenal dengan Al-Quran, ya seperti ini harus kita tunjukkan akhlakul karim. Demikian pemirsa TV, apa yang sedikit saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saya Sodikin untuk program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.